Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman calon programmer di channel programmu. Oke ya, kita sudah membahas tentang etika secara umum, etika profesi dan profesionalisme, dan sekarang kita membahas khusus tentang profesionalisme. Oh ya, mungkin teman-teman bertanya ya, kenapa saya pakai baju yang sama nih? Udah 5 video, kita pakai, maaf, saya pakai baju yang sama gitu. Karena video ini saya buat eh, langsung gitu, dalam sehari. Ya, jadi biar langsung selesai gitu ya. Saya rasa itu masih oke-oke aja lah, nggak apa-apa ya. Oke, oke. Langsung ya. Next. Pengertian profesionalisme. Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan, atau suatu rangkaian kualitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu profesi. Nah, profesionalisme mengandung pula pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sumber penghidupan. Nah, ciri-ciri profesionalisme. Nah, apakah teman-teman yang udah bekerja ini udah bisa dibilang sudah mempunyai sifat profesionalisme? Nah, kita lihat ciri-cirinya nih. Yang pertama, profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil, sehingga kita dituntut untuk selalu mencari peningkatan mutu, gitu. Kemudian, profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan. Dan yang ketiga, menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat yang tidak mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai. Dan yang keempat, memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan oleh keadaan terpaksa atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan hidup. Nah, kemudian yang terakhir, memerlukan adanya kebulatan pikiran dan perbuatan sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi. Nah, sekarang saya tanya nih untuk teman-teman yang udah kerja, apakah sudah sesuai gitu? Kalau kita ambil contoh koruptor deh. Apakah koruptor itu udah profesionalisme? Kalau pendapat saya, ini pendapat, itu mereka belum. Ya, karena dalam pekerjaan dia itu apa ya, tergoda ya dengan harta. Itu sehingga dia tidak tidak fokus di pekerjaan tersebut. Tuh. Misalnya sebagai DPR ataupun apalah. Gitu. Nah, kerja profesional, seorang dikatakan profesional adalah mereka yang sangat kompeten dan memiliki kompetensi-kompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya. Kemudian orang yang sukses biasanya mereka yang kerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas. Ya, kalau teman-teman lihat apakah ada orang sukses yang diam doang, yang nggak ngapa-ngapain? Eh, Kalau jawaban saya ya, mungkin anak orang kaya gitu. Mungkin ya. Misalnya kita ambil kasus artis kemarin yang baru lahiran, Raffi Ahmad. Nah, itu apakah anaknya udah dianggap sukses karena dia lahir langsung langsung kaya raya gitu. Padahal dia belum ngapa-ngapain nih. Ya gimana kata teman-teman. Tapi intinya Raffi Ahmad itu sebelum mencapai ke sana kan dia kerja keras tuh, ya kan? Nah, itu orang yang sukses. Jadi anak-anaknya juga mungkin ikutan sukses gitu ya. Itu juga didapat benar-benar kerja keras. 5 karakteristik kompetensi yaitu motivasi, sikap, konsep diri, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian komponen-komponen yang perlu untuk kompetensi profesional. Nah, yang pertama itu ada kompetensi spesialis, kemampuan untuk keterampilan dan pengetahuan, menggunakan alat-alat dengan sempurna, kemudian mengorganisasikan dan menangani masalah. Dan yang kedua ada kompetensi metodik, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisa informasi, mengevaluasi informasi,
orientasi tujuan kerja, dan bekerja secara sistematis. Nah, kompetensi yang ketiga itu kompetensi individu, kemampuan untuk inisiatif, dipercaya, motivasi diri, dan kreatif. Dan yang terakhir itu kemampuan untuk berkomunikasi, kerja kelompok, dan kerjasama, yaitu kompetensi sosial. Lalu gimana sih cara kita membentuk sikap positif? Ada kesadaran diri, kontrol diri, sikap lebih penting dari bakat, dan citra diri. Nah, sikap positif itu merupakan sifat yang perlu dibentuk dalam diri seorang. Jadi positif itu pasti, tegas, tetap, dan yakin gitu dalam setiap kejadian yang ada. Nah, sikap positif, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum atau individu kalau kaum atau individu tersebut tidak berusaha mengubahnya. Ya enggak? Nah, kemudian ada kesadaran diri. Kesadaran diri yang positif adalah menyadari bahwa orang yang tidak membaca itu sama seperti orang yang buta huruf. Membaca di sini konteksnya nggak cuman buku ya, buku cetak gitu. Kita kan sudah modern nih. Namanya baca ya baca entah buku e-book ya, entah materi LMS itu. Nah, orang yang tidak berkemampuan untuk terus belajar dan tidak ingin memperbaiki dan membangunkan dirinya sama seperti orang yang kerdil yang memang tidak bisa membesar lagi. Ya, jadi namanya belajar itu harus nggak kenal umur. Makanya saya salut nih sama teman-teman mahasiswa yang mungkin udah berumur tapi masih giat untuk belajar. Apalagi di SI nih, SI kan banyak coding-coding tuh. Saya kadang bingung, bisa nggak ya dipahami gitu loh. Soalnya kan eh, bisa dibilang pekerjaan teman-teman atau umur teman-teman gitu. Takutnya, aduh kok saya body shaming ya? Ya intinya saya kadang khawatir gitu kalau teman-teman yang sudah berumur itu hmm, kurang paham dengan coding. Atau mungkin saya sendiri yang kurang bisa menjelaskan gitu. Nah, tapi kalau misalkan saya sendiri, saya minta saran kritik gitu aja. Kalau misalkan saya kurang jelas ataupun apa, kita sering diskusi aja gitu. Misalnya belum paham bagian ini gitu, ya kita sharing-sharing aja nanti. Kemudian sikap positif dalam kehidupan. Hindarkan dari sikap pesimis, ya. Ini biasanya yang muda-muda nih ya, yang muda-muda, yang overthinkingan, ya. Ini sifat yang cukup berat. Saya pribadi ya, saya pribadi karena masih muda, ini sifat yang cukup harus dihindari. Hmm. Sikap-sikap pesimis overthinking gitu. Itu saya yakin teman-teman yang masih umur 25 ke bawah itu atau ke atas sedikit sebelum 30 pasti biasanya mengalami masa-masa pesimis overthinking gitu. Entah itu dalam urusan cinta, ya, kerja ataupun keluarga ataupun yang lain gitu. Ya jangan pesimis karena overthinking itu kan kita mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Ya enggak. Ya kita boleh mikir untuk siap-siap gitu ya, tapi jangan terlalu berlebihan gitu. Kita serahkan aja. Oke. Aduh. Dan jangan jadi orang yang mudah marah. Wah, ini nih yang jelas, jangan jangan emosian ya. Kalau kalau misalkan misalnya dikritik, dikasih saran itu jangan kebawa emosi gitu. Itu dijadiin evaluasi diri. Nah, kemudian bangun pagi dengan rasa gembira. Nah, ini juga penting juga. Jangan sampai bangun pagi setiap pagi nih kita merasa beban kok berat banget gitu, merasa lemes gitu. Ini hal yang penting karena kalau kita bangun pagi gembira itu bawaannya insya Allah ya sampai siang sampai malam nanti juga gembira juga. Ya itulah sikap positif. Oke ya. Hmm, mungkin cukup segitu ya pembahasan kita di video ini kelima ya. Kelima.
Dan terima kasih sudah menonton. Saya mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Silahkan teman-teman yang mau berdiskusi, jadi bisa di komen ataupun di Discord. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.